jadi outcome itu kan luaran ya. Mhm. Nah, jadi kita melihat terbalik nih gitu. Kalau dulu itu apa nih yang bisa kita ajarin, maka dari situ kita susun kurikulum. Mhm. Nah, kalau sekarang kebalik, apa yang kita mau bisa mahasiswa capai nih, apa yang si mahasiswa ini bisa lakukan nih, baru dari situ kita turunkan ke mata kuliah. Nanti dosen mengikuti itu kurikulum itu. Kerasanya nggak bermanfaat, kayak teori otomata. Bingung kan teori Eee, otomata tuh iya, bahasa mesin. iya belajar apa sih gitu, apa sih manfaatnya. Tapi ada yang mulai bermunculan nih profesi-profesi baru seperti UX designer ya, Mhm, UX mhm. designer gitu. Zaman dulu mah belum ada tuh ya. Iya. Nah, sekarang udah mulai banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Potekawan. Buat kalian yang belum tahu apa sih Potek FTU Hamka itu, jadi di sini kita nggak cuma membahas seputar dunia teknologi aja nih teman-teman. Kita juga membahas seputar dunia lingkungan kampus di lingkungan FTI UHAMKA. Nah, buat kalian yang penasaran sama topik pembahasan kita kali ini, jangan lupa ditonton dari awal sampai habis ya. Nah, di video kali ini saya tidak sendirian nih teman-teman. Saya sudah ditemani dengan Bu Mia selaku Kepala Prodi dari Teknik Informatika. Apa kabar Bu? Kabarnya? Alhamdulillah baik, makasih. Ibu juga habis dari lahiran ya Bu. Selamat Iya, atas kelahirannya. makasih ya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, mungkin kita akan bahas tentang prospek kerja dari Teknik Informatika. Kan ada CPL juga ya Bu, Mhm. capaian profil lulusan. Nah, menurut Ibu nih, eh, dari profil lulusan itu apakah sudah sesuai dengan mata kuliah kita yang sekarang di bidang teknik informatika? Oke, baik. Saya izin memulai dari tahun 2021 ya. Kamu angkatan berapa? Saya 2023. 2023. Oke, jadi kita kurikulum yang terbaru kita sudah berbasis outcome atau Hmm. disebut juga dengan OBE ya, outcome Hmm. based education. Apa itu maksudnya? Jadi outcome itu kan luaran ya. Hmm. Nah, jadi kita melihat terbalik nih gitu. Kalau dulu itu apa nih yang bisa kita ajarin, maka dari situ kita susun kurikulum. Hmm. Nah, kalau sekarang kebalik, apa yang kita mau bisa mahasiswa capai nih, apa yang si mahasiswa ini bisa lakukan nih, baru dari situ kita turunkan ke mata kuliah. Nanti dosen mengikuti itu kurikulum itu. Nah, mulai tahun 2021 kita sudah menganut sistem seperti itu. Jadi 2023 juga udah ya gitu. Hmm. Nah, baik untuk bagaimana sudah sesuai atau belum, tentunya bisa dilihat kalau 2021-nya udah lulus nih ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari lulusan-lulusan yang sebelumnya yang belum berbasis OBE dan kita lihat ya kesesuaiannya menurut research tadi eh, sebagian besar sesuai dengan bidang studi ya, Hmm. bidang studi. Jadi kalau misalkan mata kuliah yang diajarkan itu kepake nggak sih di dunia kerja Hmm. gitu kan rata-rata pertanyaannya. Nah, dari obrolan-obrolan saya dengan beberapa alumni, memang kalau teknologi itu terus berkembang ya. Jadi mungkin tidak semua pelajaran itu ada update yang terbaru. Nah, tetapi minimal insight tentang apa yang terjadi di dunia luar itu diberikan di mata kuliah dan Hmm. dasar-dasarnya itu ada di mata kuliah. Bahkan nih, mata kuliah yang mungkin kerasanya nggak bermanfaat, kayak teori otomata. Bingung kan Ah, teori otomata tuh iya, bahasa mesin. ya belajar apa sih gitu, apa sih manfaatnya. Nah, ternyata saya udah ngobrol nih sama alumni yang udah kerja di bidang programming, tapi dia juga sekaligus ada kaitannya sama data analis lah gitu. Hmm. Nah, ternyata itu berkaitan sama eh, cara dia merumuskan suatu permasalahan dan Hmm. solusinya gitu loh. Jadi kayak problem solving, Problem solving. Jadi pola pikirnya itu yang kita sebenarnya bentuk gitu di Hmm. mata kuliah. Nah, mungkin kalau sekarang rasanya nggak bermanfaat ya, Hmm. tapi nanti mungkin baru kerasa setelah bekerja 5 tahun mungkin Hmm. baru kerasa gitu. Nah, kalau bidang-bidangnya sendiri apa aja sih gitu ya?
Nah, kemarin kita juga sudah melakukan tracer study. Sebagian besar sih memang masih berkutat di bidang engineering ya, software engineering ya, seperti project manager. Mm-mm. Tapi ada yang mulai bermunculan nih profesi-profesi baru seperti UX designer ya, UX Mm-mm. designer gitu. Zaman dulu mah belum ada tuh ya. Iya. Nah, sekarang udah mulai banyak. Terus juga data analis. Nah, kebetulan juga mahasiswa bimbingan skripsi saya itu sekarang juga jadi data analis di bank apa ya, saya lupa. Nah, dia udah apa, memang skripsinya juga di bidang itu ya, dan penelitian waktu MBKM-nya juga di bidang data analis. Jadi sangat-sangat linear tuh gitu Mm. ya. Mata kuliahnya juga kita punya ya, data mining, machine learning gitu, dan dia peminatannya juga di AI gitu. Sekarang juga dia kerjanya jadi data analis gitu. Mm. Jadi sebenarnya memang selaras ya kalau misalkan memang mahasiswanya menyelaraskan itu. Mm. Ya, jadi Betul. kembali lagi ke mahasiswa ya Pemeriksaan. gitu. Berarti untuk sistem OBS sendiri itu sudah diterapkan dari tahun 2021. Ya, untuk kurikulum 2021 sudah ya. Nah, Hmm. mungkin banyak mahasiswa nih Bu yang bertanya kepada saya, karena saya juga Hmm. selaku admin dari promosi Hmm. mengenai sistem OBE itu sendiri. Kan di OBE itu ada sub-sub CPMK ya. Ya. Nah, itu tuh bisa lulus, bisa Hmm. tidak lulus. Nah, Hmm. kalau misalnya ada 5 sub CPMK, nah Hmm. satunya itu tidak lulus. Itu Ya, harus mengulang seluruh mata kuliahnya atau bagaimana, Bu? baik. eh Benar-benar saya nggak salah ya. Jadi untuk OBS sendiri sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh asesornya waktu itu, Hmm. jika memang tidak lulus di satu subcap PMK, maka yang diulang itu hanya satu subcap PMK Oh, itu saja gitu. Nah, cuma ini kembali lagi ke pelaksanaan di lapangan ya. Jadi mungkin ada dosen yang merasa kesulitan gitu kalau misalkan cuma satu subjek PMK saja gitu, karena hmm. ini soalnya misalkan ada 5. Hmm. Nah, terus di 5 soal itu lima-limanya nih subjek PMK-nya keluar. Nah, beda-beda nih mahasiswanya. Ada yang salahnya di satu, Iya, ada yang salahnya betul. di dua, ada yang salahnya tiga. Akhirnya apa? Diulang semuanya Hmm. gitu. Seperti itu. Karena akan sangat sulit untuk mengcustom per Hmm. mahasiswa Betul, gitu kan. betul. Seperti itu untuk pelaksanaan di lapangan. Tapi ada juga memang yang udah membuat soalnya itu yang keluar cuma per sub CPMK. Misalnya Oh, hmm. sub CPMK 1 hanya diuji dalam bentuk kuis. Jadi kalau ngulang ya udah Iya, kuisnya yang Mas. sub CPMK 2 cuma UTS. Ya udah UTS-nya dia doang. Terus sub CPMK 3 project. Sub Hmm. CPMK 4 UAS gitu. Nah, jadi kita masih peralihan gitu ya dari Hmm. yang tradisional ke OBE gitu. Nah, memang diharapkan kedepannya semakin sederhana cara mengevaluasi si sub CPMK itu, Hmm. karena memang tujuannya untuk mempermudah evaluasi sebenarnya gitu. Jadi kemarin sih tipsnya dari asesor udah dibuat aja satu jenis bentuk evaluasi untuk satu sub CPMK saja, karena nanti mengulangnya juga akan lebih Hmm. mudah. Bahkan ada yang satu sub CPMK berupa pertanyaan langsung di kelas. Oh, jadi spontan. Iya, jadi nanti kamu dikasih pertanyaan, bisa jawab dapat nilai. Hmm. Gitu. Begitu nggak bisa jawab, ganti pertanyaannya tapi masih sekitar subjek SMK PMK. itu. Ya, jadi sebenarnya kreativitas dosen dalam membuat evaluasi sih. Tuh, kita nggak usah kaku kayak zaman tradisional lagi. Itu masih Hmm. konvensional. Kalau misalkan terpaku banget soal UAS harus ada soal UTS juga misalkan. Kan ada ya, Hmm. Hmm. harus mencakup dari awal Hmm. awal gitu. Nah, kalau B ini enggak. Jadi nggak mesti soal UAS itu dari awal. Oh, Gitu. Dia benar-benar hanya menguji subjek PMK yang belum diuji. Itu berarti yang ideal ya. berarti tergantung dari sistem dosennya sendiri ya, Iya, Bu. karena kita juga masih proses transisi nih. Oke. Nah, untuk saya kan dari lulusan saya kan dari mahasiswa angkatan 2023 nih. Ya. Nanti mungkin di semester 5 akan ada mata kuliah peminatan. Nah, Hmm. mata kuliah peminatan sendiri kan ada jaringan, Ya. grafis dan visual sama AI. Nah, mungkin saya sendiri pun sebenarnya masih bingung nih, Bu, Hmm. bagaimana tips memilih Memilih mata kuliah peminatan agar tidak salah salah. arah gitu, Bu. Oh. Mungkin tipsnya bagaimana? Oke, sebenarnya kalau kita melihat nih semester 5 itu berarti sudah keberapa? Tahun ketiga ya. Iya, Berarti kan istilahnya udah 3/4 jalan. oh, betul. Nah, 3/4 jalan. Jadi kita udah harus tahu nih mau jadi apa kita Iya. gitu kan. Nah, sebenarnya itu jangan dimulai pas semester 5 baru memilih Hmm. gitu. Sebenarnya pas kita mau kuliah pun harusnya kita sudah membaca nih. Di prodi ini ada peminatan apa aja. Oh, ada yang cocok nih sama saya gitu. Hmm. Barulah saya pilih prodi ini.
Jadi kebanyakan memang, masuk-masuk aja, nyemplung aja deh dulu gitu kan, nggak tahu deh di dalamnya ada apa Betul. gitu. Nah, kedepannya itu harus lebih proaktif si mahasiswa ini dalam melihat, eee, prodi ini apa sih, peminatannya, terus Mhm. dia bisa menawarkan program apa sih ke saya gitu. Jadi memang lebih ditujukan untuk mahasiswa yang udah tahu mau jadi apalah gitu. Nah, bagi yang udah terlanjur kecemplung, mungkin bisa dimulai dari sukanya apa nih, dilihat dari mata kuliah. Mata Mhm. kuliah yang nilainya, tinggi nih, Oh, iya. di bidang apa gitu. Kalau misalkan di bidang yang ke arah-arah visual, oh mungkin saya memang di visual. Kalau di bidang AI, saya mungkin ke AI. Kalau di bidang coding, oh mungkin saya di FPL gitu ya. Sebenarnya itu triknya. Atau juga dari, kalau tingkat 3 mungkin udah mengalami yang namanya proyekan. Nah, waktu proyekan ngerasa enjoy nggak di situ? Mhm. Atau misalkan punya hobi apa gitu ya, kan sekarang di luar banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ambil secara gratis ya, Mhm. kelas-kelas gitu, atau kita otodidak belajar sendiri. Nah, sebenarnya dari situlah kita bisa mulai mencari jati diri lah istilahnya ya. Betul, betul. Oke, Gitu. berarti untuk tipsnya lebih dipertanyakan lagi ke diri sendiri ya, Bu. Mhm. Kita lebih suka enjoy-nya sama bidang apa. Iya, dan jangan ikut-ikutan teman. Betul, itu kadang juga termasuk Iya, masalah deh, biasanya Bu. nanya, Iya. kamu apa?" Iya, gitu. jadi ikut temen aja deh gitu, karena Iya, kan merasa padahal nanti udah jalur hidup kan sendiri-sendiri ya. betul. Jadi buat teman-teman nih, jangan asal-asal ikut-ikutan teman, lebih ditanyain lagi ke diri sendiri, Mhm. Mhm. cocoknya bidang apa, gitu. Betul. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Bu. Mungkin Ibu ada pesan untuk mahasiswa teknik informatika supaya Mhm. lebih terus semangat belajar dan berkarya, gimana, Bu? Ya, kalian nih termasuk generasi muda, ya kalau dibilangnya klise ya, Mhm. generasi muda penerus bangsa gitu ya. Memang tapi sebenarnya itu gitu. Jadi kalau bukan kalian yang membangun ya, ya siapa lagi gitu yang akan membangun negara ini gitu ya. Dan memang saya dengar banyak sekali ya di luar sana ya, Gen Z inilah, Gen Z itulah, mental health lah, apalah gitu ya. Mmm. Ya, mari kita, patahkanlah itu ya, stereotip-stereotip itu ya, dan mulai, mengubah gitu ya, mengubah dari diri kita sendiri gitu. Jangan berharap dari orang tua, dari dosen, dari teman gitu ya, harus dari diri sendiri gitu kalau mau berubah. Itu saja sih yang bisa saya Berarti sampaikan. tipsnya jangan tergantung sama orang lain ya, Bu. Mhm, Harus belajar apa, inisiatif harus gitu lah, inisiatif inisiatif, dari diri ya sendiri. betul. Oke, oke, Bu. Mungkin, itu saja, Bu, pertanyaan untuk podcast kali ini. Ya, Terima kasih makasih. banyak Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami di sini. Ya, makasih udah undang saya ya. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, buat Potekawan, terima kasih sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.